Graveyard Shift. Episode dari season 2 serial SpongeBob ini mempunyai rating 9,3/10. Episode ini menceritakan SpongeBob dan Squidward yang dipaksa kerja 24 jam oleh Tuan Crab. Squidward lalu mengerjai SpongeBob dengan menceritakan kisah seram mengenai hantu yang bernama The Slinging Slicer untuk mengacaukan shift malam SpongeBob. Kejahilan Squidward berhasil, namun tak disangka hantu itu ternyata benar adanya. The Slinging Slicer datang menghampiri Squidward dan SpongeBob di Krusty Krab di jam 3 pagi. Namun bukan hantu yang mereka lihat, melainkan orang yang mau melamar pekerjaan di jam 3 pagi. Pergi, jangan mendekat, pergi. Apa boleh aku melamar pekerjaan di sini? Aku bawa spatula sendiri. Tadi aku sudah telepon, tapi aku tutup lagi karena aku gugup. Kau punya referensi? Alasan episode ini bisa populer di kalangan penonton adalah karena semua orang suka horor, terutama penonton di Indonesia. Jarang-jarang juga kita nonton kartun dengan nuansa horor yang lucu sekaligus mencekam. Ini juga ngingetin aku kalau ada episode Upin Ipin yang judulnya Kisah Dua Malam, dan itu jadi episode favoritku karena ada unsur horornya. Sama kayak episode Graveyard Shift ini. Dying for Pie. Kalau episode Graveyard Shift memiliki nuansa horor, episode Dying for Pie punya nuansa sedih. Episode 24 di season 2 ini memiliki rating 9,3/10, sama kayak Graveyard Shift tadi. Episode ini menceritakan Squidward yang memberikan hadiah ke Pie yang ternyata bom ke SpongeBob. Alasan Squidward melakukan ini adalah karena di hari itu Krusty Krab sedang merayakan Hari Solidaritas Pekerja. Squidward yang mengira SpongeBob memakan pie bom itu gak tahu harus berbuat apa dan meminta saran pada Tuan Crab. Tapi Tuan Crab mengatakan kalau tidak ada cara untuk menyelamatkan SpongeBob dan sisa waktu SpongeBob sebelum meninggal cuma sampai matahari terbenam. Squidward kemudian berusaha membuat hari terakhir yang paling indah dengan SpongeBob dengan cara menemaninya pergi kemanapun dan melakukan apapun yang SpongeBob mau. Dan di akhir episode ternyata SpongeBob tidak memakan pie itu. Aku tidak. Kau seharusnya meledak menjadi potongan yang kecil-kecil. Kenapa aku harus seperti itu? Karena pie yang kau makan itu adalah bom. Pie apa? Yang aku tinggalkan di kantor pagi ini, yang aku beli dari perompak seharga $25 dan aku tidak tahu kalau itu adalah bom. Dan kau sudah memakannya. Maksudmu pie ini ya? Episode ini punya rating tinggi karena di sini Squidward menunjukkan sisi kemanusiaannya. Meski biasanya dia membenci SpongeBob, rasa bersalahnya menunjukkan bahwa ia sebenarnya punya hati nurani. Hubungan mereka di sini terasa sangat tulus dan menyentuh. Kalau menurutku pribadi, episode ini punya rating tinggi karena highlight scene terakhirnya. Pas aku nonton episode ini dulu, aku ngira episode ini bakalan jadi episode terakhir kartun SpongeBob karena SpongeBobnya mati. Tapi aku malah dapat plot twist di akhir episode. White Painters. Kalau 2 episode tadi berada di season 2, episode kali ini berasal dari season 3 episode 50. Episode ini memiliki nuansa slapstick tension atau biasa disebut ketegangan komedi dan komedi absurd lainnya. Episode ini berawal ketika Tuan Crab menyuruh SpongeBob dan Patrick mengecat rumahnya dengan cat permanen. Jika mereka mengecat sesuatu selain tembok, Tuan Crab mengancam akan menaruh bokong mereka di atas perapian. SpongeBob dan Patrick yang ketakutan sangat berhati-hati ketika mengecat tembok. Tapi hal yang tak terduga terjadi. SpongeBob berusaha menghentikan cat yang menetes lebih jauh menggunakan hair dryer yang malah membuat sebuah balon cat raksasa. Hal ini ditambah buruk oleh Patrick karena dia sengaja membuat 2 balon cat raksasa. Namun, pecahan balon tersebut mengenai semua tempat yang tepat tanpa mengenai barang Tuan Crab sedikit pun kecuali dolar pertama Tuan Crab yang dikeramatkan. SpongeBob yang panik berusaha menghapus catnya, tapi catnya malah menyebar dan makin parah. Nah, aku rasa aku sudah tahu. Oh, sekarang aku melihatnya. Ini tidak bagus, Patrick. Ini sangat tidak bagus. Tuan Crab sebentar lagi pulang ke rumah dan kalau dia melihat apa yang kita lakukan pada dolar pertamanya. Menurutku episode ini benar-benar punya kualitas di slapstick tensionnya. Banyak banget adegan menegangkan sekaligus lucu di episode ini. Patrick juga jadi karakter MVP di sini. Kalau bukan karena dia, mungkin episode ini gak bakalan lucu sama sekali. Di akhir episode ternyata Tuan Crab hanya mengerjai SpongeBob dan Patrick yang ternyata cat tersebut bisa dihilangkan hanya dengan air liur. Rock Bottom. Rock Bottom punya nuansa horor juga, mirip kayak Graveyard Shift. Namun, kalau Graveyard Shift punya nuansa horor yang murni horor, Rock Bottom punya nuansa horor yang lebih creepy dan disturbing. Bayangin aja kalian terdampar tanpa ponsel, orang di sekitar kalian aneh-aneh, dan ditimpa kesialan terus-menerus. Episode ke-17 dari season 1 ini punya rating 9/10. Episode ini menceritakan SpongeBob dan Patrick yang salah naik bus dari Gloveport dan terdampar di sebuah kota yang bernama Rock Bottom. Berbeda dengan Patrick yang sudah naik bis duluan dan pulang ke Bikini Bottom, SpongeBob di
episode ini selalu tertimpa kesialan, dia ketinggalan bis, makanannya diambil, dan kelaparan. SpongeBob lalu pergi ke loket bus untuk mengetahui jadwal keberangkatan. Tapi lagi-lagi SpongeBob tertimpa kesialan. Di akhir episode, SpongeBob dibantu oleh ikan berwarna merah dan pulang dengan balon. Hei, aku mengerti. Naik balon saja. Terima kasih. Sama-sama. Sesuai dengan apa yang aku jelasin tadi, episode ini seru karena nuansa disturbing dan creepy-nya. Tapi buat aku, episode ini jadi salah satu episode yang satu-satunya aku gak suka di golden eranya SpongeBob karena tema dark komedinya. Chocolate with Nuts. Balik lagi ke season 3, di episode 52, episode ini sering disebut sebagai masterclass dalam penulisan lelucon yang cepat, aneh, dan sangat berkesan. Episode ini memiliki rating 9,6/10. Bercerita soal SpongeBob dan Patrick yang ingin menjadi pengusaha, mereka kemudian memutuskan untuk mulai berjualan coklat dengan cara berjualan dari pintu ke pintu. Tapi tak satupun orang di Bikini Bottom membeli coklat dari mereka. Malahan SpongeBob dan Patrick selalu ditipu oleh penjual licik. SpongeBob dan Patrick juga memiliki pelanggan aneh yang gila. Mereka berusaha menghindari pelanggan itu, tapi di akhir episode ternyata pembeli itu gila coklat dan memborong semua dagangan SpongeBob dan Patrick. Dan kesusahan. Ya ampun, jangan sakiti kami. Ampun. Akhirnya, selama ini aku berusaha menangkap kalian. Sekarang aku dapatkan kalian tepat di mana aku ingin. Membeli semua coklat-coklatmu. Di episode ini banyak banget lelucon unik dan berkesan. Interaksi antara SpongeBob dan Patrick juga sangat solid. Patrick dengan ide-ide konyolnya seperti memandangi pelanggan dan mengatakan I love you ke orang asing. Di episode ini juga ada sebuah sindiran yang dilontarkan SpongeBob dan Patrick. Kita tidak ahli jualan, Patrick. Kita harus membuat pendekatan baru, taktik baru. Aku tahu. Ayo kita telanjang. Jangan, kita menabung untuk... Frankendoodle. Episode Frankendoodle berasal dari season 2 episode 34. Episode ini memiliki rating 9,3/10. Tapi sebelum aku bahas episodenya, aku mau bilang kalau pas aku nonton episode ini aku jadi keinget salah satu kartun yang bernama Chuckle Zone. Soalnya temanya sama, yaitu kreativitas. Bercerita soal SpongeBob yang mendapat pensil aneh yang bisa membuat apapun yang ia gambar hidup. SpongeBob yang mengetahui hal itu mulai mengerjai Squidward dan bahkan membuat klonanya sendiri yang diberi nama Doodlebob. Tapi tak disangka Doodlebob menjadi jahat dan mencuri pensil ajaib tersebut. Meski begitu, di akhir episode kita diperlihatkan kalau Doodlebob berhasil dikurung di sebuah kertas kosong menjadi gambar. SpongeBob yang kapok dengan Doodlebob akhirnya mengembalikan pensil tersebut ke permukaan. Menurutku, episode Frankendoodle adalah episode yang paling kartun untuk SpongeBob di season 1-3 karena temanya yang menyangkut kreativitas. Tema yang sangat cocok untuk anak-anak masa pertumbuhan. Tapi aku nggak suka sama karakter Doodlebob karena dia kayak ngasih nuansa disturbing. Mungkin karena cuma dia karakter yang gak punya warna di tengah semua karakter SpongeBob yang berwarna-warni. Idiot Box. Episode kali ini berasal dari season 3 episode 44B. Episode yang satu ini memiliki rating sekitar 9,5/10. Seperti yang kita tahu, episode ini menceritakan Patrick dan SpongeBob yang membeli sebuah TV besar tetapi hanya menggunakan boxnya sebagai tempat berimajinasi. Squidward merasa ide itu bodoh tetapi penasaran kenapa ada banyak suara-suara aneh di dalam kotak itu. Dia pun penasaran dan di malam hari ia masuk diam-diam ke kotak itu. Anehnya kotak itu bergerak seperti imajinasi Squidward, padahal aslinya kotak itu sedang dibawa oleh truk pengangkut sampah. Percaya bahwa aku duduk di sini dan berpura-pura mengendarai sebuah mobil balap dan tiba-tiba aku mendengar suara. Apa? Hei, aku berhasil. Aku tidak percaya. Aku berhasil. Wah, ini mengasihkan. Hebat. Episode ini sering dipuji karena efisiensi produksinya, karena sebagian besar aksi hanya berupa suara tanpa perlu animasi. Tim produksi bisa fokus pada ekspresi wajah karakternya. Episode ini juga memberi ironi kalau TV adalah benda perusak otak, sedangkan boxnya adalah ladang imajinasi. Ben Geeks. Ini nih masterpiece-nya kartun SpongeBob. Episode Ben Geeks berasal dari season 2 episode 35. Episode ini memiliki rating tertinggi dari semua episode SpongeBob yaitu 9,7/10, nyaris sempurna. Mengisahkan Squidward yang mengajar warga Bikini Bottom menjadi semua marching band untuk tampil di Bubble Bowl karena tantangan dari Squilliams. Selama proses latihan ada banyak hal yang sangat lucu, sedih, dan absurd. Hal itu membuat Squidward putus asa dan akan mengakui kekalahannya kepada Squilliams. Saat Squidward akan mengakui kekalahannya, SpongeBob dan warga Bikini
bottom lainnya datang untuk tampil. Squidward mengira bandnya akan tampil buruk, tapi tak disangka penampilannya begitu memukau hingga membuat Squilliam pingsan. Episode ini bisa jadi episode yang hampir sempurna menurutku karena semuanya disusun secara rapi. Jokes, plot, dan lagu terakhirnya yaitu Sweet Victory benar-benar bikin penonton enjoy nontonnya. Kalau dari aku pribadi, aku emang suka cerita yang mengisahkan underdog yang menang melawan orang yang lebih tinggi darinya. Sama seperti Squidward yang menang melawan Squilliams di episode ini.